Halo, balik lagi di channel Traservice. Oke, sobat semuanya, kali ini kita kedatangan sebuah HP Samsung A12 dengan kondisi layarnya rusak ya. Jadi informasi si pemilik layar ini bergaris atau bagian dalamnya sudah pecah akibat terjatuh. Nah, untuk Samsung A12 ini backdoornya dia itu langsung ya, maksudnya tidak menggunakan lem, jadi langsung kita angkat aja atau langsung kita buka. Seperti biasa, jangan lupa SIM tray dicabut dulu. Kemudian kita ambil selah di dekat SIM card, slot SIM card ya, karena agak lunak supaya bisa untuk mencungkil. Baru kita cungkil menggunakan open tool secara mengeliling ya, sambil seperti semacam kita mendongkrak ya. Jadi biar casingnya keangkat sedikit. Nah seperti itu. Kalau dia backdoornya itu gabung langsung ya sama tulang backdoornya, jadi seperti ini dia. Tapi kalau dia seperti HP-HP yang terpisah dengan tulang backdoornya di lem ya biasanya ya, itu akan lebih mudah lagi karena kita copot lagi bautnya ya, jadi tidak susah untuk mencongkelnya. Tapi kalau model backdoor semacam ini agak butuh pressing sedikit ya. Kemudian kita buka bagian cover backdoor mesin. Selanjutnya cover mesin bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa dibuka dulu semua fleksibel, yaitu fleksibel LCD dan baterai. Di sini kita harus membongkar bagian cover mesin bawah karena fleksibel LCD dia akan melewati bagian bawah ya, karena dia bercabang. Satu lagi yang perlu diingat teman-teman, untuk Samsung A12 ini LCD-nya bercabang, jadi fleksibel sub bawah atau mesin bawah itu dia numpang atau gabung sekaligus dengan fleksibel LCD. Jadi kita harus bongkar cover mesin bawah. Selanjutnya ini kita akan bongkar LCD-nya. Saya menggunakan plat tipis dan dibantu dengan thinner ya, supaya cepat. Nah, terlebih dahulu kita gesek-gesek dulu ya bagian tepi LCD-nya dengan pertemuan frame-nya supaya ada rongga dulu. Nah, setelah udah ada rongga baru kita kita kasih thinner ya. Nah, seperti ini. Kalau dia agak sulit seret gitu, bisa dibantu dengan thinner. Nah, seperti ini ya, supaya lemnya melunak ya, bercepat ya. Nah, kalau untuk kalau bongkar LCD rusak kayak gini gampang teman-teman. Seperti biasa saya jelaskan video-video saya yang lain, kalau bongkar LCD yang rusak gampang. Ini nggak terlalu khawatir ya. Tapi sekali bongkar LCD yang normal, hati-hati jika menggunakan thinner. Harus dibantu pemanas ya, baik separator atau uap ya, uap solder ya. Kalau seperti ini kan karena LCD-nya sudah rusak ya, jadi gampang, nggak susah dan tidak beresiko. Nah, ini jika sudah LCD keangkat, gampang aja ya, tinggal dicopot langsung. Ini udah tercopot. Selanjutnya kita proses pembersihan bekas-bekas lem lama di bagian frame bagian dalamnya. Sini kita bisa menggunakan pinset. Nah, seperti itu bisa menggunakan dengan cara kita putar-putar ya. Kita jepit dulu lemnya, baru kita putar-putar supaya lebih mudah ya, dia akan ngikut ya. Tapi kalau misalnya dia lemnya lembek atau udah lunak itu agak sulit. Jadi sistemnya bisa dengan cara seperti mengikis seperti ini teman-teman. Jadi di bagian ulir, di bagian jalur atau bagian apa istilahnya ya, kedudukan LCD di bagian frame dalam itu, di sela-selanya kan biasanya di situ menumpuk lemnya. Jadi kita kikis menggunakan pinset bisa ya seperti ini dengan metode mencungkil menggunakan pinset. Tapi jangan terlalu menekan atau terlalu kuat, nanti bisa merusak bagian frame dalamnya ya. Saya pernah pengalaman seperti itu karena framenya sudah lapuk ya, jadi saya terlalu menekan, akhirnya framenya itu rusak. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu teman-teman, jadi hati-hati, pelan-pelan aja ya. Nah, seperti biasa untuk kualitas agar presisi itu salah satunya kebersihan lem bekas lama ini ya, bekas-bekas lem lama maksudnya. Jadi kita harus betul-betul membersihkan bekas-bekas lem lama ini agar nanti kedudukan LCD-nya benar-benar rapat. Sekalipun ini ya LCD-nya sudah tipis gitu, tapi kalau bekas-bekas lem lama ini tidak benar-benar kita bersihkan, pasti ada nanti kemiringan, dia tidak presisi gitu ya, atau akan ada cahaya tembus ya, karena ini biasa LCD, kalau LCD IPS kan untuk backlightnya sangat terang kelihatan ya, beda dengan AMOLED ya. Oke, ini sudah selesai pembersihan lem di bagian frame.
Selanjutnya kita bersihkan supaya pekerjaan nyaman ya. Saya menggunakan vakum teman-teman. Nah ini udah selesai. Selanjutnya kita pengetesan LCD baru ya. Di sini saya menggunakan merek LF atau Live Future. Ini termasuk LCD yang bagus ya. Di sini kita lihat tipenya Samsung A12. Ini untuk pengetesan LCD-nya bisa aja langsung sekalian kita masukin ya. Karena ya seperti biasa kita ada garansi ya dari toko. Nah ini dia, kita masukin, kita pasangkan langsung ke fleksibel atas, konektor atas dan konektor bawah ya. Ini tombol powernya di apa ya, di fingerprint langsung ya. Nah ini sepertinya baterai cukup lowbat nih. Baterainya cukup lowbat ya, jadi coba kita tes dulu lah. Kalau dia bisa sampai menu kita testing, tapi kalau tidak bisa langsung kita kerjain aja. Nanti kita cas terakhir ya. Oh, oke bisa ya teman-teman, ini bisa sampai menu. Kita lihat baterai 3%. Untuk pengetesan touchscreen-nya bisa langsung ya. Kita memastikan dengan panggilan darurat. Nah ini untuk touchscreen angka aman ya. Ya intinya itu aja dulu ya, sampai kita nanti bisa dapat pinnya ataupun tidak dapat pinnya bisa kita suruh user yang ngetes nanti sebelum kita serahkan. Sudah selesai. Selanjutnya kita buka dulu. Ini ada stiker atau double tipnya untuk menempelkan fleksibel LCD-nya ke body LCD-nya ya. Pelan-pelan, hati-hati dan sampai sobek ya. Nah, itu dia. Langsung kita tarik ke atas sedikit, kita press dan tempel. Untuk fleksibel sub bawah itu agak dibengkokkan sedikit ya, biar gampang masuknya nanti ketika kita sudah selesai mengelem ya. Nah ini sudah gampang masuk dan posisinya pas. Selanjutnya kita tinggal, nah ini kalau lihat dari presisinya sangat presisi teman-teman ya. Jadi LCD-nya presisi mantap, aman lah ya. Jadi semakin percaya diri lah untuk pemasangannya dengan hasil presisi. Itu stikernya dicopot dulu tadi ya, untuk penutup kamera. Nah ini dia untuk sisa-sisa lemnya, jika ada yang masih kelihatan dibersihkan aja. Selanjutnya kita ini proses pengolesan lem. Sini menggunakan lem T7000 ya, yang multicolor atau sini black hitam ya. Nah seperti biasa kita ngoleskan lemnya itu teman-teman. Fokus di bagian sisi frame dalam ya, dan usahakan dia jangan sampai kena atau meluber keluar ya, keluar sisi frame. Jadi tepatkan aja, paskan aja ke bagian, dia bisa dipenuhkan di bagian frame dalam itu kan ada semacam tempat sedikit aja ulir kedudukan LCD itu. Jadi di situ aja kita fullkan sampai ke bagian atas, tapi jangan sampai keluar gitu ya teman-teman, karena kalau sampai keluar nanti lemnya meluber dan nambah kerja lagi. Sebenarnya nggak sulit juga sih, bisa kita bersihkan nanti menggunakan thinner gitu ya, tapi alangkah baiknya agar tidak dua kali kerja. Nah seperti ini, ke bagian frame bagian dalam kita oleskan. Ini lampunya kurang detail ya teman-teman ya, jadi tidak terlalu kelihatan. Kalau teman-teman ingin belajar cara pasang LCD, kalau nggak salah ada video saya yang detail mungkin, jadi bisa terlihat ya posisi lemnya. Oke, itu seperti biasa tadi saya itu fokusnya di bagian kanan kiri dulu ya, frame kanan kiri dulu, kemudian baru frame atas bawah gitu. Nah di bagian sudut-sudutnya ini kita harus full penuh ya, jangan sampai ada rongga nanti bisa tembus cahayanya. Tapi ini tadi kalau untuk cahaya tembus kayaknya minim lah, karena sudah presisi ya LCD-nya. Biasanya itu LCD yang tebal ya, tidak presisi itu ya. Hati sensor, ini ada sensor, biasanya sensor panggil dan sensor ini ya, sensor apa, wajah ya, biasanya seperti itu. Jangan sampai tertutup ya. Nah bagian lem-lem yang kurang ditambahin, jangan sampai ada yang bolong ya, supaya benar-benar nanti hasilnya presisi. Jika sudah selesai, siapkan karet, karena saya menggunakan karet di sini. Kemudian kamera tadi lupa dibersihkan ya, agak dilap aja jika ada berdebu. Selanjutnya kita pasangkan LCD-nya dengan cara jangan langsung
tekan menyeluruh, tapi ya ini kita presisikan dulu. Jangan lupa fleksibel sub mesin bawah tadi agak dibengkokkan. Nah, jika sudah merasa presisi atau pas, kita urut pelan-pelan ya, pelan-pelan mengelilingi secara keliling ya, pelan-pelan. Nah, itu sampai benar-benar presisi. Jika ada pun nanti lem keluar dikit, nggak usah khawatir. Terakhir nanti jika sudah kering bisa kita bersihkan. Seperti biasa saya menggunakan karet ya teman-teman. Di sini saya menggunakan karet secara vertikal itu biasanya 3 buah. Kemudian secara horizontalnya sekitar 4 atau 5 buah. Itu trik teman-teman di rumah lah, gimana feelingnya dapat. Tapi kalau saya seperti ini ya. Jadi untuk karet yang vertikal 3 buah ini biasanya karet yang lebih kecil diameternya, lingkarnya yang kecil ya. Jadi supaya agak ngepres. Nggak perlu 2 kali ini ya, lipatan. Nah kalau yang horizontalnya, saya gunakan karet yang besar supaya bisa 2 kali lipatan, seperti itu. Jadi ya presnya pas, kekuatannya tidak terlalu keras, seperti itu teman. Cara ininya, cara mengaturnya ya teman-teman sekalian. Untuk proses pengeringan saya biasanya 2 jam ya, kurang lebih 2 jam. Kalau usernya tidak buru-buru kurang lebih 2 jam, tapi jika dia buru-buru ya saya kasih waktu paling 1 jam lah ya. Kalau dia buru-buru ya. Dan sisanya paling saya suruh dia buka di rumahnya. Tapi dites dulu ya. Itu yang agak susah teman-teman. Oke, ini udah selesai selama 2 jam. Selanjutnya kita buka karetnya. Kita pasang-pasang lagi, kita rakit-rakit lagi, baru kita tes ya. Kita pastikan nanti kisi terakhir sebelum kita serahkan ke pemiliknya. Kita pasang untuk itu konektor atau fleksibel sub bawah ya, mesin charger bawah. Dan itu dia agak keras karena belum pas kali ya. Kalau sudah pas dia enak gitu. Nah itu dia. Selanjutnya kita pasang cover penutup mesin bawah dan mesin atas. Baru kita pasangkan semuanya, baut-bautnya, jangan sampai ada yang kurang atau lebih. Kalau kurang biasanya kita kurang atau lebih biasanya disebut bengkel apa ya, bengkel kampung biasanya itu. Kalau lebih baut dia senang, tapi kurang baut bingung gitu ya. Oke, kita pasangkan semua baut-bautnya. Kalau untuk fleksibel apa fingerprintnya itu kan langsung nyambung ke ini ya, nyambung ke tombol samping. Itu dia main klik aja, tidak ada di baut-baut. Kita tempelin dulu ya. Ini dikencangin lagi. Tadi agak dipasang hanya longgar, sekedar pasang. Dan ini baru kita kencangin. Oke, kita pasangkan fingerprintnya. Jangan lupa dilap dulu kaca kameranya ya. Menghindari debu, nanti jangan sewaktu dites nanti tidak cerah gitu ya. Oke, ini untuk apa tombol volume atas bawah. Sekarang tuh untuk fingerprint kita tempelin aja. Terus cara masang itunya dari LCD-nya langsung ya ke covernya supaya tidak jatuh lagi tombol apanya tadi, tombol volume atas longgar ya. Nah ini sudah rapat. Selanjutnya pasang SIM tray-nya dan bisa sambil dicas karena tadi agak lowbat ya, sekitar 3%-an tadi ya. Nah ini dia udah selesai. Lem-lem yang lebih-lebih sedikit ya keluar bisa kita bersihkan menggunakan kain dan sambil dikasih thinner sedikit aja untuk membantu melunakkan lem yang udah meluber keluar ya. Nah ini ya bisa kita nyalakan sambil kita tes kisi sebelum kita serahkan ke pemiliknya. Kisinya ya biasa aja, kita testing touchscreen. Ini tadi sepertinya si pemilik susah dihubungi ya, mungkin karena HP-nya cuma 1 ya. Ya sudah. Jadi untuk sandi atau passwordnya tidak diinfokan. Nah ini sudah sampai ke menu, kita testing panggilan darurat dan normal. Nah untuk touchscreen mesin normal masih aman, tidak ada ini ya mencurigakan di layar. Baiklah teman-teman, tenda servis seperti ini. Cukup sekian untuk tutorial pergantian LCD Samsung A12 ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula di manapun berada yang sudah masuk ke channel atau nonton di channel saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam servis dari saya, Tender Service. Bye.